Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini saya pilih di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan berbicara tentang kemanusiaan Kristus. Kristus yang adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, dan Kristus adalah Allah yang ditegaskan oleh penulis Injil ini, yaitu Yohanes di pasal yang pertama, ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, firman atau logos, ya, yang berinkarnasi menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Maka kita melihat Yesus Kristus, pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu. Ketika dia turun ke dunia, dia mengambil dua natur. Dia memiliki dua natur. Nah, pertama, Yesus Kristus pada waktu dia di dunia, dia adalah Allah yang sejati. Tetapi juga dia menjadi manusia yang sejati. Apa bukti Yesus sebagai Allah sejati di tengah-tengah dunia? Banyak sekali yang Tuhan Yesus lakukan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia manapun di dunia ini, yaitu Yesus mampu membangkitkan orang mati seperti Lazarus. Hanya Yesus yang berkata, "Aku berkata kepadamu, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Dan hanya Yesus yang bisa mengubah 5 roti, 2 ikan, dan lalu diberi makan kepada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan hanya Yesus yang mampu, yang dapat mengubah air biasa menjadi anggur di dalam pesta perkawinan. Selanjutnya, Yesus juga mampu menghentikan angin tofan dan gelombang yang sangat dahsyat ketika dia bersama-sama menyeberang di Danau Galilea bersama murid-murid pada waktu itu. Nah, hal-hal inilah memberikan jawaban atau memberitahukan kepada kita bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus Kristus itu adalah Allah sejati. Nah, bagaimana dengan kemanusiaannya? Mengapa Yesus disebut sebagai manusia sejati? Apakah Alkitab memberikan contoh-contoh kemanusiaan Yesus? Banyak. Nah, Yesus mengalami penderitaan sama seperti saudara dan saya. Bahkan penderitaan yang Yesus alami itu jauh lebih berat dibandingkan dengan penderitaan yang saudara dan saya alami. Lalu yang kedua, Yesus pernah haus, lalu dia minta minum dari seorang Samaria yang datang hendak mengambil air di sumur Yakub. Yesus pernah lapar ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Yesus pernah marah ketika dia melihat orang-orang berjualan di bait Allah. Yesus pernah berjalan kaki berkilo-kilo sampai capek, akhirnya dia minta untuk pinjam keledai orang. Hal-hal ini membuktikan bahwa Yesus adalah manusia. Tapi kenapa dia disebut sebagai sejati, manusia sejati? Hanya satu hal yang Yesus tidak pernah lakukan, yaitu dosa. Yesus tidak pernah melakukan dosa.
Sementara kita sebagai manusia, kenapa kita, saudara dan saya, tidak disebut sebagai manusia sejati? Karena saudara dan saya sudah jatuh ke dalam dosa. Bahkan di dalam kehidupan kita, kita sering kali melakukan dosa. Baik itu melalui pikiran kita, perkataan kita, maupun tindakan atau perbuatan kita. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah manusia sejati yang harus kita teladani, yang harus kita ikuti, yang harus kita imani. Kita harus memiliki karakter seperti Yesus. Ya. Yesus mengasihi orang, kita juga mengasihi orang, tapi tujuan, motivasi mengasihi sesama itu beda. Yesus mengasihi orang dengan tulus tanpa meminta balasan, tapi kita mengasihi orang dengan motivasi yang hanya Tuhan yang tahu. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kemanusiaan Yesus yang sejati telah diserang dari berbagai ajaran-ajaran sesat. Sejak gereja mula-mula, ajaran atau tentang kemanusiaan Kristus ini diserang oleh bidat-bidat. Tetapi apapun tantangan, serangan-serangan yang berat yang ditujukan kepada kemanusiaan Kristus tidak akan meruntuhkan kemanusiaan sejati Yesus Kristus. Yesus Kristus tetap menjadi yang paling utama, yang paling benar. Kenapa? Karena Dia adalah Allah. Dia adalah satu-satunya juru selamat. Kenapa Dia terus diserang oleh manusia yang tidak percaya kepada Dia dari zaman ke zaman, bahkan sampai sekarang banyak orang membenci Yesus. Kenapa pendiri-pendiri agama yang lain tidak dibenci? Tapi hanya Yesus yang terus-menerus dibenci. Di sini memberikan satu pemahaman pengertian yang harus kita miliki, bahwa yang benar pasti dibenci. Sekali lagi, yang benar pasti dibenci oleh orang-orang yang tidak benar. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas firman-Mu yang sudah kami renungkan. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami boleh hidup meneladani Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.